jiwa kita itu bisa bersih, bisa power. Kita itu di dalam diri kita itu ada penyakit. Penyakit apa? Terus bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kan orang yang ingin sehat itu harus tahu apa penyakitnya. Lalu bagaimana cara mengetahui penyakit? Ada beberapa cara. Pertama kali orang tahu penyakit yang ada dalam dirinya adalah dengan mendatangi seorang guru. Dia punya seorang guru yang arif bi'uyubin nafs, guru yang mengetahui aibnya jiwa. Nah ini jarang. Tahu Imam Al-Ghazali ya, abad yang sekian, hampir 1000 abad, itu sudah mengatakan jarang kalau sekarang. Tapi kalau bisa berbentar, alhamdulillah, guru yang tahu jiwa kita, tahu kekurangan kita, tahu kesalahan kita, dan dia atau beliau bisa menerapi kekurangan-kekurangan kita itu. Beliau bisa mengoreksi, beliau bisa membenahi apa yang ada yang kurang dari dalam diri kita. Guru kan seperti dokter. Dokter itu lihat pasien. Ya pasien itu kan, gue ini sakitnya ini kan gitu. Tampaknya seperti ini. Yang repot itu kalau dokter mata bisa beli orang buta ya, misalnya. Nah, orang mau jadi guru mengetahui air orang lain, sementara dia sendiri air diri sendiri tidak tahu. Yang kedua, orang bisa tahu air dirinya itu melalui teman dekat. Teman dekat kita. Kita punya teman, kita bisa bertanya kepada teman kita itu, apa sih kekurangan diri saya? Tapi jujur jangan jadi sekarang saya tanya sama audionya, maaf ya, ceramah saya jelek, emang gue langsung sakit hati gitu. Jangan, jujur bahwa ketika kita bertanya kekurangan diri kita, lalu orang menyebutkan kekurangan diri kita, maka dia mau menerima dan mau mengoreksi. Yang ada pada kebalikannya, dia tanya kekurangan dirinya, dia minta saran, minta kritik, setelah dikasih saran, setelah dikasih kritik, dia meramal, mencak-mencak. Dan teman yang bisa memberitahu aib kita itu pun juga jarang. Kenapa? Kebanyakan teman itu takut kalau bicara apa adanya nanti persahabatannya jadi rusak. Maka mereka sering mudahana, menjilat, tidak mau berkata apa tentang kita. Banyak orang itu di depan kita mengatakan kebaikan kita, di belakang kita mengatakan keburukan kita. Padahal teman yang baik tidak. Teman yang baik itu di depan kita dia mengatakan kekurangan kita, di belakang kita itu dia mengatakan kebaikan kita. Kamu ini konco kayak, yo ini ngapain dia apalagi seorang saja pejabat atau orang kaya, oh di depan injil gitu. Di belakangnya, oh apa yang dia katakan. Ketiga, kita bisa mengetahui kekurangan kita itu dengan bergaul dengan orang lain. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin orang beriman yang lain. Ketika kita melihat ada orang, misalnya orang itu menggunjing kesalahan orang lain, kita perhatikan diri kita pun pernah menggunjing orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita melihat ada orang menipu orang lain, kita pun pernah menipu orang lain.
Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita pernah mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, orang lain mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, maka kita pun pernah mengatakan sesuatu yang tidak senonoh. Setiap kita melihat kekurangan pada orang lain, pada hakikatnya kekurangan itu pun ada dalam diri kita. Kadang aneh dalam sebuah pengajian, kalau ustadznya, kalau kiainya itu nyindir, itu orang lirik sebelahnya, ini kayaknya kesindir deh. Dia sendiri tidak kesindir, ya kan? Pak kiainya dengan lantang nyindir aparat misalnya, pejabat, wah tepuk, seneng banget. Tapi giliran Pak kiainya menyindir dirinya, sakit hati, suara sabungan baik. Padahal dalam pengajian itu kita ingin tahu apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, lalu kita bertanya bagaimana cara membenahi kekurangan tersebut, cara membenahi kesalahan tersebut, agar kita menjadi lebih baik. Yang keempat, kita bisa tahu kekurangan kita itu dari siapa? Ini dari musuh kita. Ini yang paling terbuka. Orang yang tidak suka pada kita itu pasti akan mengatakan keburukan kita, ya kan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya, pandangan cinta, tatapan cinta itu ampun nilai kalimatun. Dia tidak bisa melihat yang aib, rabun pada yang aib. Orang kalau cinta, kekurangan dari kelebihan. Orang kalau cinta, pokoknya semuanya